Sebenarnya presiden kita siapa sih? Apakah Jokowi masih presiden? Masih. Pak Jokowi masih jadi presiden. Tapi presiden dalam negeri. Presiden dalam negeri. Presiden dalam negeri, anjir. Aduh, Pak Mulyono ini tak habis-habis melakukan sebuah pencitraan, seolah-olah memang merasa bahwa dirinya masih menjadi seorang presiden. Padahal mantan presiden sebelum-sebelumnya tidak ada yang modelan seperti Pak Mulyono ini. Mulai dari Pak Soekarno sampai Pak SBY, begitu pensiun mereka menjalani aktivitas seperti rakyat biasa pada umumnya. Sedangkan ini, aduh, apalagi dengan bahasa kunjungan kerja, seolah-olah Pak Mulyono ini masih memegang jabatan di negeri ini. Sangat aneh. Aduh, Pak Mul. Nah, akibat kelakuan Pak Mulyono ini, ya lagi dan lagi selalu melakukan sebuah pencitraan yang tak ada habis-habisnya, ingin dijadikan sebagai objek perbincangan di media sosial agar namanya selalu ter-up. Saya kira ini adalah strategi, tapi strategi yang sangat konyol karena kita lihat sendiri Pak Mulyono semakin terlihat sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa, seolah-olah orang yang tidak mau dan tidak ridho melepaskan jabatannya sebagai presiden. Aduh, nah sahabat-sahabat, kita lanjut saja di mana komentar-komentar netizen ini terhadap Pak Mulyono yang mempunyai penyakit aneh, selalu merasa dirinya bahwa masih menjabat sebagai presiden. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ijen ikut berkomentar ya bro. Yap, iya bro, saya juga nih mau bertanya ini, sebenarnya presiden kita ini siapa? Prabowo apa Jokowi? Kalau begini caranya, dua-duanya bu. Bagaimana dengan Pak Prabowo dong? Tersindrom Gitu. Ya, ada yang bilang sih itu bukan kunjungan kerja mbak, tapi terus apa lawatan biasa, jadi wajar ada pengamanan karena dia mantan presiden. Perasaan yang mantan presiden itu bukan Mulyono aja loh. Betul. Ada yang masih ada kayak Pak SBY dulu, Ibu Mega, siapa itu, Pak Habibie. Sudah mantan ya sudah mantan, nggak seperti si Mulyono ini. Kalau begini jadi ingat pidato Pak SBY beberapa tahun yang lalu. Pak SBY kan bilang jangan sampai atau tidak boleh ada matahari kembar. Apa ini mang ya sekarang ini mungkin pelan-pelan sudah mulai kelihatan matahari kembar loh, Pak SBY bilang itu. Wah luar biasa ini orang. Parah sih ini orang. Pak Prabowo yang presiden aja nggak, gambarnya nggak begitu terpampang di sana di sini. Nah ini yang mantan. Ya maaf ngomong ya, kelihatan banget kalau hausnya itu loh. Lapar, haus kelihatan. Pak SBY begitu sudah turun dari tahta ya sudah. Kemana ke sini, bahkan dulu itu menemui Mulyono di istana biasa, nggak ada pengawalan sebegini ramenya. Apa masih tertarik dengan wajah melasnya dan masuk ke gorong-gorongnya itu, masih terbius sama itu ya, atau masih presiden? Mungkin masih presiden, tapi khusus Banjarnegara Jawa Tengah. Aduh. Mungkin. Mohon maaf, sekedar berkomentar. Karena dari 7 presiden yang ada, yang masih ada, dan yang nomor 7 ini yang paling nggak bisa diam. Paling aneh. Yang lain udah pensiun, nikmati masa aduh, yalah. istirahat, masa tua, ngomong cucu.
jalan sini jalan sana Bisa-bisanya. libur. Nah ini mah enggak, masih nyetir yang masih jadi kenek, bahkan mau jadi sopir kepada yang baru. Salam waras, NKRI harga mati. Pak Jokowi melakukan kunjungan kerja ke mana itu, Banjarnegara apa itu ya, dengan pengawalan seperti masih aktif, masih menjadi presiden itu apa ya, menyikapinya begini saja lah. Ya harap dimaklumi, wajar saja. Itulah pentingnya kecerdasan intelektual. Dulu kan rakyat kecil kayak saya ini terhipnotis oleh keluguan, polos dan merakyatnya itu loh, suka belusukannya ya kan, hingga menjadi booming. Nggak memikirkan kecerdasannya atau intelektualitasnya. Jadi itulah pentingnya seorang pemimpin itu, intelek, cerdas, pemikir. Nah, itulah jadi pandai berpikir. Kalau pandai berbicara orang banyak, pandai berpikir itu yang penting untuk jadi seorang pemimpin. Ini pelajaran buat seluruh orang-orang awam itu ya, kayak saya ini. Dalam memilih pemimpin itu jangan cuma hanya tampilannya yang merakyat, lugu itu pelajaran lah. Jadi beliau itu kan udah pensiun ya kan, udah diganti, tapi kan merasa jadi masih jadi kayak presiden itu kan, seolah-olah paspor sindrom gitu istilahnya. Betul. Iya, itu pembelajaran aja dah. Mudah-mudahan kita sadar. Itu aja bro. Nah, ini saat kunjungan. Parah sih ini, aduh. Pak Mul. Kasihan Pak Prabowo, aduh. Rakyat juga bodoh. Ya Allah. Rasanya pengen nampol. baru kali ini. Gila. Aduh, parah. Gimana guys? Ada yang sudah emosi belum? Melihat tingkah laku Mulyono yang semakin kesini semakin membuat kita kesal. Aduh, Pak Mul. Kapan sih bisa sadar bahwa Bapak ini sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Benar kata Ibu tadi bahwa sebaiknya Bapak fokus untuk menghabiskan waktu untuk cucu-cucu Bapak. Mengingat Bapak juga sudah tua, seharusnya sudah banyak istirahat di rumah. Bukan malah seolah-olah ingin merebut paksa apa yang menjadi kewenangan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya kira apa yang menjadi tindakan Pak Mulyono ini bisa membuat Pak Prabowo maupun pengagumnya sakit hati melihat tingkah laku Bapak yang semakin kesini semakin menjadi-jadi, semakin kesini semakin membuat rakyat Indonesia geram. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.